Ada lagi riset tentang faktor psikologis seperti motivasi, persepsi, pembelajaran, dan sikap. Motivasi adalah yang mendorong orang, ya. Misalnya, kenapa kamu lari? Apa motif kamu? Ya, aku nggak mau terima tanggung jawab itu, Pak. Aku lari dari kehidupan yang di sana. Aku pindah kehidupan yang baru. Aku hijrah. Persepsi. Aku pikir kalau orang badannya gede itu pasti galak. Ternyata badannya besar, ternyata hatinya lembut dia. Badan Rembo, hati Rinto. Ibun, Ibun, sini. Lembut dia. Salah saya, persepsi saya salah. Saya pikir kalau orang yang nadanya galak itu pasti gimana. Ternyata lembut, Ibu sini dong, aku pengen ngomong, aduh. Hah? Ya, pembelajaran, ya, dan sikap. Ya, pembelajaran, oh ternyata aku belajar. Orang yang kesannya kayak gitu lembut bukan berarti dia gendernya ternyata berbeda. Enggak juga, dari kecil emang kayak gitu karena keluarganya lembut. Ya, dan sikap. Wah kalau kayak gitu yang sebelumnya aku nolak sekarang jadi ngertiin. Ini semua adalah faktor psikologis yang mempengaruhi perilaku konsumen. Misalnya seseorang yang memiliki persepsi positif terhadap suatu merek, ya pasti akan milih produk yang lain dari merek yang sama. Contoh, ya sekarang sedang ada boykot terhadap produk yang mendukung Palestina dan mendukung Israel. Ya, ini dua bidang yang sangat kuat. Di Amerika pendukung Israel tinggi, di Indonesia pendukung Palestina yang tinggi. Maka persepsi orang jadi berbeda atas produk-produk itu. Ya, ini contohnya tadi. Maka ini perlu diriset. Selanjutnya faktor pribadi seperti usia, pekerjaan, gaya hidup, siklus hidup keluarga. Apa tuh siklus hidup keluarga? Dia belum menikah, dia baru menikah, ya anaknya sudah punya anak beberapa orang, atau Mahmud Abbas. Apa itu Mahmud Abbas? Mamah muda, anak baru satu, ya. Nah, yang kayak gitu. Oh dia udah 40 tahun, oh dia 50 tahun, ABG, aku baru gocap. Nah seperti itu semua. Itu pasti beda keputusan pembeliannya. Ya, pasti itu. Orang yang baru menikah, yang belum punya anak, sama yang sudah punya anak, keputusan beda. Banyak orang bilang, kalau kita pilih rumah, kalau kita udah punya anak, cari rumah yang dekat dengan sekolah anak. Karena kalau jauh, mohon maaf, kita nganterin anak sekolah dulu, lalu mikirin jemput dia pulang, ketimbang kerja. Anak lebih penting dibanding kerjaan. Nah, ini kan jadi satu isu ya. Sehingga ketika membuat sebuah rumah yang disasar kepada orang yang berumur sudah 35-40 tahun karena harganya cukup tinggi, maka pasti tidak mungkin rumah itu jauh dari tempat sekolah. Karena orang umur 35-40 tahun pasti punya anak yang sudah cukup usia sekolahnya. Slide ini bicara tentang komponen riset, kunci riset pemasaran yang menarik sekali. Ya, jadi dalam riset pemasaran ada 3 faktor yang penting. Ya, orang, peralatan, prosedur. Orang yang melakukan harus ngerti. Peralatan, ya, dia tools atau cara dia untuk melakukan riset itu pakai apa aja dan sudah disiapkan belum? Ya, contoh, dia bawa alat rekam, dia bawa tools buat mencatat, dia menggunakan secara digital. Prosedur, sebelum dites, alat tesnya dulu dicek. Sebelum dia melakukan survei, kuesionernya dulu dites. Dan prosedur pengumpulan datanya, sampelnya nggak boleh sembarangan. Ini adalah hal-hal yang nanti kita pelajari di mata kuliah riset pemasaran, mungkin di bagian-bagian akhir dari kuliah Anda selama di kampus gratis. Selanjutnya, riset pemasaran juga bicara mengenai bentuk metodenya. Karena ini mata kuliah pengantar, maka perlu Anda pahami, riset itu ada kuantitatif, ada kualitatif. Kalau kualitatif kayak kualitas, itu nggak pakai angka. Dia pakai pendapat orang. Tapi kalau kuantitatif, dia pakai angka. Bahasa kerennya adalah data numerik. Ya. Nah, di sini riset pasar kuantitatif mengandalkan data numerik atau angka untuk analisis statistik sehingga memberikan hasil yang objektif dan dapat diukur. Statistik itu sebuah alat yang digunakan untuk bisa memastikan sebuah pendapat, sebuah analisa itu benar atau salah karena dia menggunakan angka. Jadi benar-benar saklek, ya, tegak diagnosanya. Tegak diagnosanya kalau kata dokter. Sudah tegak nih Pak, nggak geser kanan kiri, udah jelas nih.
Kalau kualitatif fokus pada wawasan mendalam, jadi bukan angka ya. Melalui wawancara atau diskusi kelompok, membantu memahami motivasi dan perilaku konsumen. Kombinasi keduanya memberikan gambaran pasar yang lebih komprehensif. Ini perbandingannya ya. Secara umum waktu penelitian untuk kuantitatif itu lama, kalau kualitatif itu cepat. Sampelnya kalau kuantitatif atau yang angka-angka gitu sedikit. Kualitatif sampelnya bisa banyak. Ya. Ini kebalik. Sampel kuantitatif itu banyak, kualitatif sedikit. Ini angkanya kebalik ya, teman-teman. Teknik pengumpulan data. Ya, kalau kuantitatif itu angket, jadi ada survei, orang isi. Ya, kalau kualitatif itu wawancara. Analisis data. Kalau kuantitatif itu pakai statistik, kualitatif itu non statistik, nggak pakai statistik dia. Hubungan dengan responden, kuantitatif nggak kenal juga nggak masalah, jadi kurang intim. Tapi kualitatif kita akan dekat sekali dengan responden kita. Ini contohnya riset, ya, di mana pangsa pasar, riset pemasaran menurut metode riset. Ya, kebanyakan ketika face to face atau berhadapan langsung di interview segala macam, ya bisa dipakai angket atau kualitatif pakai interview, kuantitatif juga bisa pakai interview dan angket. Itu 50% dari hampir riset pakai itu semua. Ya. 15% metode kuantitatif lainnya, 80% pakai mobile atau smartphone yang sifatnya kuantitatif research, jadi pakai Google Form ya, dia suruh ngisi. Juga bisa pakai telepon, ditanyain ya, biasanya poll tuh yang buat Pak nanti pas presiden Bapak pilih nomor 1, nomor 2, nomor 3, apa alasannya? Itu pakai telepon, pakai online juga bisa ya, itu 2%. Group discussion, fokus grup, rame-rame diskusi itu 13%. Ya, lalu in-depth, face-to-face itu 4%. Ya, metode kuantitatif lainnya 1% dan lainnya 1%. Anda perhatikan. Yang besar itu berarti ketemu langsung, tatap muka, face-to-face. Ya, metode kuantitatif lainnya. Lalu pakai handphone, pakai telepon, dan fokus group discussion. Kalau Anda mau menjadi ahli riset pemasaran, fokus di 5 itu aja. Ya. Dengan demikian kita sudah tahu sekarang ya apa itu analisa dan riset pemasaran. Kita bisa lihat di sini analisa dan riset pemasaran itu dibagi menjadi 2. Ada yang kualitatif, kuali buat masak pakai kuali. Kalau kuali itu kualitas. Itu berarti bukan angka. Ya, rasa lah. Kan kalau kuali makan kita lihat rasanya. Tapi kalau kuanti itu angka. Ya. Yang angka berarti pakai statistik. Kalau yang non angka berarti bukan statistik, non parametrik. Ya, demikian kita sudah melihat betapa pentingnya kita perlu menganalisa dan melakukan riset sebelum melakukan aktivitas dan strategi pemasaran. Sampai ketemu di video selanjutnya.